semuanya, perkenalkan nama saya Maria Yenifita Delaot dengan NIM 2407010111. Saya merupakan mahasiswi semester 2 Prodi Kesehatan Masyarakat. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yaitu promosi kesehatan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas terkait dengan teori diffusion of innovation atau difusi inovasi. Jadi, teori diffusion of inovasi adalah teori yang menjelaskan bagaimana ide, praktik, atau produk baru menyebar dan diadopsi dalam suatu masyarakat atau sistem sosial. Teori ini sangat penting dalam memahami proses perubahan sosial, adopsi teknologi, hingga strategi pemasaran produk baru. Teori difusi inovasi dipopulerkan oleh Everett M. Rogers, yaitu seorang ahli komunikasi asal Amerika Serikat, melalui bukunya yang berjudul Diffusion of Innovation yang pertama kali terbit pada tahun 1962. Rogers mengembangkan teori ini berdasarkan riset sebelumnya, termasuk studi Gabriel Tarder tentang karya AIDS, adopsi, inovasi, dan juga konsep opinion leadership. Adapun komponen utama dalam teori difusi inovasi. Komponen yang pertama ada inovasi, di mana segala bentuk gagasan, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau kelompok yang mengadopsinya. Kebaruan ini bersifat subjektif, tergantung pada persepsi penerimanya. Yang kedua ada saluran komunikasi, yaitu media atau cara penyampaian pesan inovasi dari sumber ke penerimanya. Bisa berupa komunikasi massa atau media maupun komunikasi interpersonal atau antar individu. Yang ketiga ada waktu, yaitu proses adopsi inovasi tentunya memerlukan waktu, baik dalam tahap pengenalan, pertimbangan, hingga adopsi dan juga penolakan. Waktu juga berkaitan dengan kecepatan dan juga pola adopsi dalam masyarakat. Dan yang terakhir ada sistem sosial, yaitu lingkungan sosial, tempat inovasi menyebar yang terdiri dari individu, kelompok, atau organisasi dengan norma, nilai, dan juga struktur tertentu. Selain itu, Rogers juga membagi masyarakat ke dalam 5 kategori adopter berdasarkan kecepatan mereka mengadopsi inovasi. Yang pertama ada inovator, yaitu karakteristiknya ia paling awal mencoba inovasi dan juga berani mengambil risiko. Yang kedua ada early adopter, di mana ia ini cepat menerima inovasi menjadi panutan bagi kelompoknya. Yang ketiga ada early majority, yaitu mulai mengadopsi setelah melihat bukti manfaat dari adopter sebelumnya. Yang berikutnya juga ada late majority, di mana ia baru mengadopsi setelah mayoritas masyarakat melakukannya. Dan yang terakhir ada laggard atau paling lambat dan cenderung skeptif dan juga menolak perubahan tersebut. Salah satu contoh aplikasi teori difusi inovasi pada artikel yang saya baca membahas terkait implementasi teori inovasi pada media baru, khususnya YouTube, dalam membentuk budaya populer di kalangan remaja. Di mana dalam artikel tersebut menyoroti bagaimana kemudahan akses media komunikasi, terutama media digital seperti YouTube, berperan besar dalam membentuk karakter, perilaku, dan juga gaya hidup remaja, sehingga menciptakan budaya populer yang terus berkembang dan juga berubah sesuai tren yang ada. Kaitan antara teori difusi inovasi dengan artikel yang saya baca, di mana teori difusi inovasi menurut Everett Rogers menjelaskan bagaimana sebuah inovasi, dalam hal ini yaitu YouTube sebagai media baru, dikomunikasikan melalui saluran tertentu yaitu internet maupun media sosial dalam rentan waktu tertentu kepada anggota sistem sosialnya, di mana dalam hal ini yaitu remaja. Proses difusi inovasi terdiri dari beberapa tahapan.
Ada pengetahuan atau knowledge, persuasi, keputusan, implementasi, dan juga konfirmasi. Inovasi YouTube diadopsi oleh remaja karena mereka mudah menerima perubahan dan cenderung menjadi early adopter dalam sistem sosial mereka. Dalam konteks ini, YouTube menjadi inovasi yang menyebar luas di kalangan remaja melalui proses komunikasi digital, membentuk norma, nilai, dan juga perilaku baru yang akhirnya menjadi bagian dari budaya populer. Proses difusi juga menyebabkan perubahan sosial, baik dari segi struktur maupun fungsi dalam sistem sosial remaja, sehingga budaya populer yang dihasilkan tidak lepas dari pengaruh kuat media baru. Sekian penjelasan dari saya terkait teori difusi inovasi. Semoga dapat manfaat bagi kita semua. Bye-bye.